Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di podcast Mangsawangi dengan kami, saya Keisa Alia dan rekan saya. Dan saya Ana Kemeka. Oke teman-teman, sebelumnya selamat Hari Guru Nasional tahun 2025 ya. Oke, untuk episode kali ini kita akan ngobrol dengan guru-guru yang telah terpilih sebagai guru terdisiplin, terfavorit, dan terinovatif. Mari kita sambut Ibu Mega dan Ibu Desi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar sebelumnya, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Selamat Hari Guru ya Bu. Iya, terima kasih banyak. Oke, untuk perasaan Ibu gimana nih pertama kali kayak dipanggil waktu ada penghargaan guru terfavorit, inovatif, sama terdisiplin gitu? Gimana Bu Yang Mega? pasti kaget ya, karena memang momen Hari Guru yang dibuat ada nominasi-nominasi itu kan memang baru tahun ini kan, di tahun sebelumnya kan Iya, nggak benar. ada gitu. Jadi memang tidak ada niatan dari diri saya untuk apa ya, menang atau menjadi terfavorit atau mungkin apa lagi tadi, terdisiplin atau terinovatif gitu ya. Karena memang kita berdua nggak tahu kalau di tahun ini bakalan ada award gitu ya terkait dengan guru. Tapi yang pasti yang pertama kaget, yang kedua bersyukur pasti ya. Cuman yang kita bikin, saya terutama yang bikin kaget adalah kok bisa ya gitu loh. Kok bisa ya? Karena yang saya lihat adalah satu, saya guru pendatang gitu ya, yang mana baru datang di 2024. Akhirnya saya mikirnya kayak nggak mungkin lah, ini nggak salah dah gitu loh. Itu sebenarnya yang pertama saya pikir. Dan yang kedua, bukannya saya insecure, tetapi saya berpikir bahwa memang Bapak Ibu guru Mansawangi itu semuanya adalah guru-guru yang inovatif dan keren-keren gitu. Jadi ketika nama saya muncul, apa nggak salah ya? Karena menurut saya semuanya keren-keren banget, inovatif, meskipun dengan cara-cara yang tentunya beda gitu. Ada yang inovatif ke metodenya, ada yang inovatif mungkin ke pembelajarannya atau model pembelajarannya, atau mungkin inovatif ke memberi motivasi dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Makanya kaget yang pasti. Kalau seneng ya nggak usah diomong ya, pasti seneng banget. Iya, jelas. Sempat mikir gini nggak sih Bu Mega? Kalau saya ya sempat mikir gini, apa anak-anak ini memang nggak tahu sih nama guru-guru, sebenarnya mau mencet si Bu ini, Bu itu, Tapi nggak kenal nggak gitu. kenal, karena kita yang sering muncul di Iya, sering muka-muka muncul, mereka. betul. Jadi mereka ingatnya Bu ini, Bu itu. Saya tuh sampai sebenarnya terpikir gitu, kayak nggak mungkin deh, nggak mungkinnya gini. Biasanya guru 7K atau ketertiban lah istilahnya, itu kan berbanding terbalik dengan favorit. Kebanyakan pasti kalau 7K ketertiban tuh kan orang yang merazia, orang yang tukang marah-marah, orang yang harus mengingatkan ketika siswa-siswi tidak sholat jamaah gitu kan ya. Saya pikir kayaknya salah ya, apa pilihannya itu kan ngevote ya, itu kan pilihan, apa absen atas saya absen bawah saya, kan bisa jadi gitu. Tapi setelah terpikir kok masuk ke 2 nominasi, ya berarti memang vote dari anak-anak seperti itu. Jadi alhamdulillahnya begitu, dan itu mungkin menjadi penyemangat kita ya untuk kedepannya harus lebih baik, bukan karena ada award, tetapi memang untuk menjadi seorang guru itu harus menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Iya, betul. Gitu kan Bu ya? Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Bu Desi sama Bu Mega juga berdua. Oke. Momen apa nih yang paling penting dalam perjalanan hidup yang membuat ibu berdua akhirnya memilih menjadi seorang guru? Momen apa? Kalau saya, Ibu Mega ya, saya itu bukan pendidikan malahan kuliahnya. Saya matematika murni. Matematika Iya. Jadi emang dari dulu memang sebenarnya nggak ada niatan untuk menjadi seorang guru. Karena keluarga besar dari orang tua juga nggak ada yang jadi guru. Tapi qadarullah sama Allah tuh dijalankan untuk menuju sebagai guru. Entah itu tiba-tiba ikut tes BPG, lolos CPNS, lolos, ya akhirnya ya udah kita terima aja. Kalau saya lebih ke situnya sih, seperti itu. Dikejalanin. Iya, ikuti alurnya aja. dan ujung-ujungnya juga menikmati jadi seorang Iya, betul. Ikuti alur. Jadi kalau sebenarnya nggak pendidikan ya kuliah. bukan, andai kata saya disuruh kuliah lagi pun saya juga nggak mau pendidikan.
Jadi lebih suka murni memang daripada yang pendidikan. Dan ternyata jadi guru Iya, seiring berjalannya waktu oke lah ya. oke lah. Dan ternyata nyaman. Sudah menikmati ya Bu? Ya, Jadi kita memang nikmati ya. untuk mendapatkan kenyamanan itu tidak selalu nyaman di awal ternyata Betul. ya. Ternyata harus Diawali, bersakit-sakit iya. dahulu. Dikasih tantangan dulu sama anak-anak. Oke, ditantangin Kita jabani. Kalau dari saya mungkin karena memang notabene orang tua, ibu saya seorang guru. Mungkin cita-cita beliau adalah kenapa kok nggak jadi guru aja? Anak perempuan itu alangkah baiknya ketika menjadi sosok perempuan yang berkarir, tetapi tetap bisa menjalankan kodratnya sebagai seorang istri. Akhirnya beliau berpikir bahwa guru adalah profesi yang tepat bagi seorang perempuan ya, yang mana kalau siang atau sore gitu sudah bisa pulang gitu. Akhirnya saya dipaksa tepatnya Iya, dipaksa, betul. bukan diarahkan ya. Diarahkan kan ada pilihannya. Iya. Dipaksa untuk masuk ke pendidikan, akhirnya masuklah ke keguruan. Cuman seiring berjalannya waktu sama seperti Bu Desi, terpaksaan yang kita tahu bahwa menjadi seorang guru itu pasti diawali dari guru honor gitu ya. Yang kita tahu lah salary-nya atau misalkan pendapatan per bulannya tidak mencukupi, jangan tidak besar tapi tidak mencukupi. Itu. Tapi ya memang ya seperti yang Bu Desi bilang bahwa hidup pasti ada tantangan dan dikasih tantangan maka harus kita cobain gitu. Iya, betul. Ternyata setelah dicobain Ternyata nikmat juga nyaman ya. gitu ya. Nyaman ya, kalau saya bilang seperti jatuh tertimpa tangga gitu ya. Jadi tangganya harus diberdiriin terus kita naik deh tangganya untuk bisa mencapai yang lebih dari sebelumnya. Dan ternyata kita termasuk yang bisa, kita seangkatan kok. Iya. Kita seangkatan ya. Jadi sama-sama ujian tes PNS ya Iya, di bareng 2019. Ya 2018 ya, cuman penempatannya di 2019. Desi orang jauh ke sini, Bu Mega Ini orang orang sini lokal. pindah jauh waktu itu, tapi qadarullah dikembalikan ke satu. Kalau boleh tahu Bu Desi asalnya dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya dan Asli ternyata Surabaya. sudah kenyamanan tadi. Dapat tantangan dicobain nyaman. Jadi PW juga di sini ya. PW kayaknya slow living banget ya di sini. Kita ikuti arus dulu ya. Nanti kita akan tahu kita akan bermuara di mana. Dan ternyata sudah bermuara sekarang. Belum, ini masih arus ini. Tapi arusnya udah gak kenceng ya. Sudah mulai slow ini arusnya. Kayaknya saya yang melawan arus. Jadi saya ditempatkan di tempat jauh dan tetap berpikir untuk bagaimana caranya untuk bisa kembali ke Man Satu Banyuwangi gitu. Jadi sebenarnya kalau menjadi seorang guru itu memang harus siap tantangan gitu ya. Bukan berarti kami nggak siap untuk ditempatkan di mana saja. Cuman kembali itu tadi, kadang menjadi seorang anak dan istri itu ada hal lain yang harus kami pertimbangkan. Salah satunya adalah menjadi keluarga yang utuh gitu ya. Akhirnya terpikir bagaimana caranya tetap berkarir tetapi tetap utuh, dekat dengan anak, suami dan kedua orang tua. Itu. Kalau udah sih kayaknya nyaman ya. Jadi jauh. Oke lah. Tantangan dicobain. Iya, saya coba terus deh. Sampai sekuatnya. Iya. Mari kita berdamai dengan semua tantangan. Nah, cocok. Cocok banget ini. Nah, terus untuk Bu Desi sendiri nih, jadi guru yang dikenal sebagai guru yang disiplin, terus dari mana nilai kedisiplinan itu dibentuk? Terus bagaimana Ibu menanamkannya pada siswa tanpa membuat siswa itu merasa tertekan? Gak tertekan Bu Mega, yakin? Saya rasa semua siswa pasti akan tertekan ketika melihat wajah saya. Lebih enggak lah ya. Udah cantik berseri-seri. Tertekannya karena pelajarannya matematika. Iya, mungkin yang Iya. error itu adalah Iya. matematika. Kebetulan mata pelajaran saya adalah mata pelajaran yang mendukung saya untuk menjadi guru seperti itu. Iya kan ya. Kebetulan dulu itu waktu kecil memang orang tua memang disiplin sekali. Kalau misalkan saya dengar curhatan anak-anak nih Bu Mega ya, anak-anak zaman sekarang kan kalau misalkan dikerasin orang tuanya langsung berontak nggak pulang. Kalau saya ketika dikerasin saya diam dan besok nggak usah gitu lagi. Nah itu yang akhirnya Terbawa. Iya, terus gitu terus. Dan dari dulu memang kalau misalkan sudah melakukan A tahu salah, berarti kita harus tahu konsekuensinya apa gitu.
sampai akhirnya saya suatu ketika masuk SMP SMA itu saya nggak mau SMP sama SMA yang swasta saja. Kalau di Surabaya kan banyak ya. Iya. Dan waktu itu saya milihnya di SMP sama SMA Hang Tua satu. Dan swasta, sama-sama swasta. Kalau di Surabaya itu untuk masuk SMP SMA negeri harus berhubungan sama Danem Oke. gitu. Dan itu rebutannya super Luar sekali, biasa. super sekali rebutannya. Akhirnya saya milih yang disiplin aja dan dapetnya itu di SMP sama SMA Hang Tua swasta. Di situ kita benar-benar diajari disiplin. Mungkin saya pernah ngomong sama anak-anak betapa kerasnya guru saya dulu ngajar. Kamu sekarang di sini cuma digitukan aja sudah baper, di sana Apalagi yang dulu. VOC banget loh ya Oh, kalau zaman kita. iya. VOC. Apalagi sekolah saya dulu tuh TNI basisnya. Oh, mantap. Jadi semua guru laki-laki pakai sepatu pantofel yang ada besinya depannya. Jadi kalau kelihatan anak cowok-cowok ndablek dalam tanda kutip langsung. Tendang. Iya. Oh, sadis. Tapi kalau zaman dulu itu memang beda ya, bukan Iya. membenarkan sih sebenarnya. Cuman ya akhirnya dampak didikannya itu ternyata seperti Akhirnya ini. anak-anak lebih tanggung jawab. Lebih ya. tanggung jawab, lebih disiplin, dan Iya. itu berdampak ke kehidupan kita saat Iya. ini gitu. Akhirnya waktu sekarang kalau misalnya saya ini ya melihat anak-anak yang misalkan kurang rapi, jadi mata saya rasanya Ngeres. "Oh, nggak bener." Apa sih nggak bener ya itu. Akhirnya saya berani ngomong, cuma ngomong bukan berarti saya pukul ya, enggak, maksudnya mengingatkan mana dasimu, mana sepatumu sudah. Tapi beberapa anak yang mungkin sudah capek saya tegur, dia setelah melihat saya langsung putar balik. Memilih Menghindari. Iya. menghindar. Mungkin dia sudah tahu bakalan ngomong Oh, dia apa tipe-tipe saya. itu. Dia dapat tantangan nggak mau coba. Iya, itu tipe yang gak mau nyobain. Kamu mau cobain apa? Jadi seperti itu yang bisa jadi seperti ini gitu. Oke, selanjutnya saya mau tanya untuk Bu Mega. Oke. Kan Bu Mega dapat penghargaan guru terinovatif ya kalau nggak salah. Terfavorit. Jadi inovasi seperti apa yang pernah Ibu lakukan di kelas sehingga membuat siswa merasa pembelajaran tuh kayak jadi lebih menyenangkan, Yes, terus asik. dekat dengan kehidupan atau kegiatan mereka biasanya? Oke. Sebenarnya kalau langsung ke metode pembelajaran atau model tuh kayaknya semua guru pakai lah ya. Cuman kalau saya itu lebih awal itu berpikir bahwa kalau kita mau didengar, itu alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan mendengar. Iya. Jadi sebenarnya siswa itu sukanya apa sih? Gitu. Jadi saya terutama itu mulai mendengar. Jadi sepertinya anak-anak itu kepinginnya seperti apa? Suka yang ditekankah? Atau suka yang diberi kebebasankah? Atau dia suka model pembelajaran yang berbasis misalkan proyek kah? Atau lebih seneng yang nggak usah proyek Bu, kita ke belajar aja atau PBL lah istilahnya. Nah akhirnya setelah kita mendengar anak-anak sehari, saya di awal itu jarang langsung pelajaran. Boleh ditanya, biasanya di hari pertama atau di hari kedua itu biasanya kita lebih ke perkenalan, kayak rumahmu di mana, sukamu apa, kayak gitu. Akhirnya saya lebih mengenal. Kenapa harus seperti itu? Karena memang dunia kita, saya dan kamu itu beda. Emang sepintas sama mungkin ya anak-anak sekarang senang main, senang nongki atau senang main games gitu. Sama. Sebenarnya kita hampir sama, tapi dunia kita sebenarnya beda. Jadi saya berupaya untuk memahami itu terlebih dahulu. Dan saya rasa ketika saya berupaya mendekati itu, ketika anak-anak sudah masuk saya bisa masuk ke dunianya dan dia mengerti saya, apapun yang saya omongkan, saya yakin dia akan peduli. Istilahnya apa ya, ketika saya menyampaikan sesuatu dia akan ada rasa sungkan untuk nggak merespon atau nggak nggak peduli. Biasanya kan ada kan biasanya menjelaskan kemudian dia sibuk sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar menjalin kedekatan terlebih dahulu. Itu sih. Jadi banyak, kalau mungkin boleh ditanya yang saya ajar gitu ya, 10 atau 12, karena kebetulan saya ngajar 10 dan 12. Saya cenderung ngasih motivasi. Mungkin saya terpilih ke inovatif itu kan salah satunya kan guru yang bisa memberikan motivasi. Mungkin itu sih yang mereka pikir saya bisa memberikan motivasi, saya bisa memberikan inspirasi, padahal itu juga belum tentu juga gitu loh. Cuman mungkin dia merasa nyaman ketika saya berupaya untuk mendengarkan apa yang mereka inginkan. Tapi bukan berarti ketika mereka salah kita nggak tegur. Ya buktinya ketika mereka pakai sandal
ya saya tegur juga, ya nanti tak tulis loh namanya, ya tulis ya. Atau mungkin sekali 2 kali kita tegur biasa, tapi kalau sudah 3 kali langsung saya tulis di buku poin. Setelah itu dia ngerti kok, oh ya Bu Mega memang harus menjalankan tugasnya sebagai seorang tujukan, kayak gitu sih. Selain itu ya yang pasti kita harus pakai model pembelajaran yang apa ya, yang anak-anak nggak bosen gitu. Jadi biasanya sih pasti ada speaking ya, tapi jarang kalau di kelas 12 tuh jarang, atau hampir nggak pernah, soalnya kan mereka sudah kedewasa ya. Jadi kadang kalau diajak main ya apaan sih gitu. Tapi kalau ke kelas 10 itu kayak seneng banget gitu loh, kayak menanti-nanti banget kapan nih kita ada speaking gitu. Tapi kalau di 10 dan 12 yang pasti pakai media ya. Kebetulan mapel saya itu agak menjemukan gitu ya. Beda dengan matematika yang semua tertarik ya. Terpaksa untuk tertarik ya. Karena kan harus ada ujian gitu ya. Kalau sejarah sih menjemukan ya. Jadi kita harus apa ya, harus ada metode-metode yang mereka senang, misalnya games gitu. Ya sesekali berhadiah lah. Ya merogoh kocek 10 atau 20.000 sesekali nggak masalah. Atau mungkin selain games mungkin ya speaking tadi, mungkin nanti penugasan yang istilahnya tidak memberatkan bagi siswa. Tapi bagaimana caranya ya, tugas itu tetap harus dikerjakan karena itu kan sebagai tarikan nilai saya, dan itu adalah tanggung jawab dari seorang Siswa. itu sih. Nanti memberi kenyamanan dulu ya. Iya, kenyamanan dulu, nanti baru saya dinyamanin. Iya nggak sih loh, hidup kan take and give ya. Jadi apa yang saya berikan, saya harap ya kamu juga memberikan hal yang Feedback gitu ya. sama. Oke. Terus untuk tantangan terbesar dalam perjalanan karir di dunia pendidikan ini ya Bu, bagaimana Ibu mengatasi hingga bisa meraih penghargaan di tingkat sekolah? Untuk Ibu dan Bu Desi dan Bu Mega, dua-duanya. Saya dulu mungkin ya. Oke. Oke, kalau ke saya mungkin melatih kesabaran ya. Jadi sabar, harus seluas samudra, seluas dunia. Menghadapi siswa itu kan berbeda-beda kan ya. Kalau menghadapi siswa mungkin ya memang itu adalah tugas seorang guru. Tapi jadi seorang guru itu ada aturan-aturan yang harus lebih kita taati gitu ya. Apalagi regulasi yang terus berubah. Kalau ke siswa mungkin kita masih ada apa ya, power, bisa ngasih pengertian gitu ya. Tapi sebenarnya yang menjadi tantangan itu adalah hubungan yang baik antara seorang guru dengan wali siswa. Oh iya. Itu menurut saya tantangan yang menurut saya sangat menantang. Tapi ada tantangan kita coba. Kenapa kayak gitu? Karena memang kebetulan karena saya di 7K ya, jadi sebenarnya harus selaras antara orang tua dengan guru. Kenapa? Ya kalau ingin misalkan kita mencetak anak yang gimana gitu ya, agamis atau pinter atau non akademik, misalkan ke arah non akademik futsal misalkan atau non akademik yang lain, nah itu kan harus sejalan. Jadi ketika kita memberikan teguran, misalkan salah nih, nah bapak atau ibu di rumah juga harus memberikan, bukan harus menegur, tapi memberikan wawasan bahwa apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru itu memang ya itu. Jadi gak mungkin lah kita sebagai seorang guru meskipun saya ketertiban mau mukul gitu kan ya, atau berkata-kata kotor atau tidak pantas, itu sangat tidak mungkin karena kita sebagai seorang guru pasti tahu kok kompetensi sebagai seorang guru. Jadi insya Allah kalau hal-hal seperti itu tidak akan terjadi, mudah-mudahan. Jadi mungkin 1, kesabaran yang ekstra, 2, lebih menjalin hubungan yang baik dengan wali siswa. Itu sih. Kalau saya nih Bu Mega ya, kalau ngomongin tantangan, bener kata Mega, siswa itu kan macam-macam ya. Ibaratnya nggak usah satu sekolah lah, Satu kelas. satu ruangan ini aja. Satu ruangan ini aja. Kita ada berapa orang ini, isi kepala pasti beda-beda ya. Ketika kita ngomong A di depan siswa B, responnya akan beda dengan siswa C. Nah, sedangkan siswa zaman sekarang itu cenderung bapernya. Ya kan, generasi kalian ini generasi yang super duper baper ternyata. Setelah saya cari tahu, memang generasinya mereka tuh memang yang nggak bisa kita kerasin. Ya saya bilang harus mengambil hatinya. Iya betul. Mereka tuh benar-benar harus selembut kapas tuh mereka. Jadi di awal itu memang waktu memulai, bener Bu Mega tadi, kita harus ambil hatinya dulu. Betul. Ya, kadang-kadang
kalau kita mau ngambil hatinya mereka, jalalah hati kita sendiri yang belum pas. Betul. Jadi sebenarnya harus jaga mood ya sih. Jadi guru itu masuk sekolah harus memastikan mood kita sudah bagus. Sudah bagus. Iya, itu tantangan terberatnya. Padahal kita ya sama orang pasti punya masalah masing-masing ya. Sampai suatu ketika nanti jangan sampai ada anak yang ngomong, Bu, Desi nih loh, lihat aku ngelirik-ngelirik nggak enak. Dikira saya marah sama dia, padahal saya Padahal belum memikirkan tentu, yang lainnya. memikirkannya. Itu, ya itu tantangannya. Jadi gimana caranya kita waktu masuk kita harus sudah siap masuk gerbang, berarti oke, saya guru, saya yang harus mendengarkan anak-anak. Jadi masalah saya harus stop sampai Di depan situ dulu gerbang. ya. HP disimpan, semuanya fokus ke anak-anak. Itu tantangannya kalau menurut saya. Berarti nyesuaiin mood itu Iya, yang paling karena kalau berat. misalkan kitanya yang berantakan, ketemu masalah sekecil apapun akan jadi besar. Kan jadi besar. besar. Iya. Jadi jangan sampai Karena suatu sudah bermasalah ya. Iya, jangan sampai masalah yang kecil jadi besar karena kita sendiri ternyata yang berantakan. Jadi takutnya kesenggol dikit. Saya kalau baca. Takutnya kayak gitu. Takutnya. Jadi kalau saya bilang sih jadi seorang guru itu bisa dikatakan sebagai seorang artis. Ya. Cuma Kita bukan main papan peran. atas, tapi artis papan tulis gitu. Boleh. Ya karena apa ya, kita sebagai seorang artis kan memang harus apapun yang terjadi, baik itu di rumah ya kan, di luar madrasah ataupun dengan teman atau mungkin teman sekantor, tapi itu kita harus memanage gimana caranya masuk ke kelas dalam keadaan yang happy, seneng gitu ya, senyum, ceria. Seolah kita nggak punya beban. Nah, nanti kita lanjutin lagi tuh beban berikutnya. Nanti. Seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin untuk Bu Desi dan Bu Mega, kalau bisa berbagi pesan untuk para calon guru atau khususnya guru-guru yang baru berkarir itu kira-kira mau ngasih pesan apa sih? Baik dulu Mega ya. Ya boleh. Oke, kalau misalkan untuk sesama guru ya, saya mikirnya kalau gini, ini kan kita menghadapi siswa-siswa Gen Z. Oke. Semoga ya kita semuanya nggak menganggap Gen Z dan segala kelakuannya bukanlah sebuah beban. Ya. Ya, enggak, kalian bukan beban. Oke, kita mungkin sudah terhasut dengan omongan orang kalau Gen Z itu cuma beban. Akhirnya kita juga termakan omongan ini ceritanya. Nah, kita harus ngefilter. Di sini kita guru, kita nggak boleh ikut-ikutan yang lagi viral di luar. Andai kata memang Gen Z lagi viralnya seperti itu, berarti tugas kita adalah untuk membuat mereka itu bukan menjadi suatu beban. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ada yang harus ditegur, silakan ditegur, silakan didengarkan dengan sabar siswa-siswi Gen Z-nya. Jangan sampai negur dengan emosi, dengan spekulasi kita sendiri, tapi coba kita dengarkan. Siapa tahu mereka memang hanya butuh didengar. Ya, karena beberapa masalah itu memang kalian hanya butuh didengar. Setelah didengar, insya Allah masalah selesai. Seperti itu. Kita aja lah dari saya. Bu Mega. Dari Bu Mega gimana nih? Tadi kan sharing dengan calon guru gitu kan ya, atau guru-guru baru yang akan terjun ke dunia pendidikan gitu ya. Jadi kalau saya benar sih yang disampaikan oleh Bu Desi, bahwa setiap zaman pasti ada tantangannya. Jadi mungkin tantangan di tahun-tahun ini atau di generasi yang sekarang lebih ke apa ya, mungkin gaya hidup yang memang seperti ini gitu, seolah-olah memang Gen Z itu tadi baperan gitu ya. Jadi berbaginya lebih kepada bagaimana cara kita bisa menerima bahwa setiap generasi itu perlakuannya memang harus berbeda. Jadi yang pertama harus menerima, yang kedua kita harus lebih dekat. Saya rasa kalau kita lebih dekat ya akan bisa lebih mengerti. Dan bagaimana saya harus memberikan istilahnya memberikan pendapat atau arahan. Saya rasa kalau generasi sekarang menjadi seorang guru, saya rasa akan menjadi lebih cocok. Kenapa? Karena dia lahir di Gen Z, kemudian yang dididik juga Gen Z, kayaknya akan lebih nyaman dan akan lebih nyambung.
Cuman mungkin kalau boleh titip pesan lebih ke tanggung jawab kayak gitu kan. Karena kan kalau sudah sama nih visi dan misinya gitu kan, dunianya Gen Z kan sama. Tapi mungkin lebih ditekankan kepada bahwa hidup itu satu, harus tadi tuh ada tantangan, harus dicoba, harus berani mencoba, harus berani mencoba. Kemudian yang kedua harus memiliki integritas, dan yang ketiga harus disiplin dan tanggung jawab. Itu sih. Kalau yang lain-lain saya rasa selama 4 itu dimiliki, itu calon guru manapun sudah, kalau punya ilmu, nggak ada orang kuliah yang tidak memiliki ilmu keguruan. Tetapi selama memiliki 4 tadi, saya rasa dia akan menjadi guru yang luar biasa. Dan saya rasa kami berdua diproses untuk memenuhi 4 itu. Dan itu kan kita berupaya untuk menjadi guru yang tanggung jawab, guru yang disiplin, guru yang selalu inovatif. Inovatif itu kan berkembang. Jadi nggak berhenti sampai di sini gitu loh. Jadi kita harus belajar gitu loh. Ini bukan akhir buat Bukan kita. akhir, ini awal gitu Ini loh. Awal sudah diberikan seperti ini, berarti kita harus lebih semangat lagi. Itu sih dari kita. Mungkin cukup sekian perbincangan kami hari ini ya Bu. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami berdua. Oke, baik. Terima kasih telah menonton podcast kami hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.